SPP untuk mengawasi bagaimana perangkat pembelajarannya guru-guru di bawah, dalam atau tidak. Jadi saya sebagai pekerja Juku sekaligus sebagai mahasiswa menjadi saya sangat bangga lah artinya bisa hadir dalam diskusi seperti ini karena saya juga mungkin ke depan bisa ikut andil dalam bagaimana mensosialisasikan bahasa Makassar tanda supaya tenana tahu tenana puna tenana maten bahasa daerah ya, karena bahasa daerah juga ternyata bagian dari benteng pertahanan kita ya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih untuk Teta Gajang atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Den Taba. Ya, luar biasa. Jadi saya kira poin-poinnya kita tangkap ya. Jadi kita ini karena pembicaraan kita sekarang ini lebih fokus kepada ketahanan bahasa dulu ya. Nanti sebentar kita akan masuk ke aspek lainnya, yaitu soal kesejarahan bahasa. Jadi saya persilakan dulu ya Ibu Ida lagi nih. Ini panai kelima. Sampai aku baca ini dari chatting ya. Silakan. Ya. Terima kasih. Mohon maaf saya tidak menyalakan kamera kah. Kodi jaringan kaman juga kareng ngasih. Ini sini menarik. Saya baru membuka WA, kemudian ada teman saya yang share linknya. Saya langsung dan saya memang ini saya sangat mengharapkan ada diskusi forum-forum seperti ini. Tapi saya dari Balai Bahasa dan kebetulan sekali ranah bahasa daerah adalah salah satu tupoksi kami, yaitu melestarikan bahasa daerah. Dan ini luar biasa menurut saya. Nah, tadi mohon maaf saya tidak mengikuti dari awal, tetapi saya menangkap beberapa pernyataan-pernyataan dari bapak-bapak semua. Saya ada menggarisbawahi beberapa hal. Saya melihat Bapak Ibu terlalu banyak diskusi kita, terlalu banyak forum-forum yang kita gelar dengan wacana bahwa kita harus melestarikan bahasa daerah, tapi tidak ada eksekusinya sama sekali. Itu yang pertama yang saya sedihkan gitu. Sampai perdanya pun tentang bahasa daerah itu sudah keluar, tetapi ya kicini mi anak-anak katanya namanya yang ngisi bahasa Makassar. Saya sendiri sebenarnya prihatin dengan anak saya. Anak saya pun sudah tidak bisa lagi berbahasa daerah. Tapi saya lama di Ambon, ya, tapi 7 tahun saya bertugas di sana. Saya melihat mereka di sana itu menyesal sekali karena bahasanya sudah punah. Tidak ada yang bisa berbahasa daerah. Padahal banyak sekali bahasa daerah di Ambon, di Maluku, tetapi sayang sekali dulu ketika awal-awal kemerdekaan mereka itu dilarang untuk menggunakan bahasa daerahnya. Nah, sekarang baru mereka menyesal. Ternyata bahasa daerah itu perlu karena itu adalah identitas kita dan banyak sekali kearifan lokal yang bisa ambil dari situ. Nah, saya ingin berbagi Bapak Ibu. Salah satu mungkin ada beberapa penyebab yang bisa bisa kita identifikasi mungkin ya. Ini secara teoretis barangkali bahwa yang bisa membuat bahasa itu punah, salah satu penyebabnya adalah kan kita gengsi menggunakan bahasa daerah. Pasti nih kalau ketemu ke orang-orang Jawa erotom kayak logat. Iya kan? Itu tidak bisa kita pungkiri. Nah, gengsi kita menggunakan bahasa daerah kita, padahal harusnya kita bangga. Kita ini banyak salah satu penutur terbesar di kedua terbesar setelah Bugis di Makassar. Itu yang harus kita tanamkan dulu bahwa kita harus bangga berbahasa daerah. Kemudian salah satu penyebabnya juga itu kawin campur seperti saya ini kodong. Saya kawin Kak dengan orang Selayar. Otomatis tidak bisa Kak berbahasa daerah di rumah karena anak-anakku pusing nih. Panakannya bapak, panakannya emak begitu. Nah, itu mungkin salah satu penyebabnya Bapak Ibu. Ya salah satunya mungkin cara itu yang harus kita cari solusinya
apa langkah-langkah yang kita bisa lakukan supaya anak-anak kita ini terbiasa menggunakan dan mencintai dulu, tidak malu dengan bahasa daerahnya. Saya kira itu mungkin salah satu penyebabnya. Nah, ada lagi tadi Bapak yang menyebutkan mengenai dialek. Kalau mengenai dialek ini mungkin ada yang mengatakan Bugis Bone, Bugis Bone, Bugis Makassar. Istilah Bugis Makassar itu sebenarnya untuk menyebut suku kita yang ada di Sulawesi Selatan ini. Ada orang Bugis, ada orang ada orang Makassar. Tapi sering Orang dikatakan Toraja. iya, itu selalu itu Bugis Makassar. Bugis Makassar itu harus kita perjelas sebenarnya. Nah, kalau mengenai dialek itu semua bahasa daerah itu mempunyai dialek. Ya, Bugis punya dialek-dialek tersendiri, Makassar juga ada dialeknya tersendiri, Toraja juga begitu. Nah, kalau Makassar itu kalau kita amati memang ada dialek bahasa Makassar, dialek Turatea yang dituturkan di Jeneponto misalnya, kemudian ada dialek Selayar, ada dialek Konjo, itu semua penutur bahasa Makassar. Tapi dialeknya masing-masing berdaerah. Begitu juga dengan Bugis, ada Bugis Bone, ada Bugis Sopeng misalnya dan sebagainya. Jadi disesuaikan dengan wilayahnya itu, wilayah seperti itu. Mungkin itu yang perlu saya luruskan tadi, barangkali Pak yang mengatakan bahwa ada bahasa Makassar dialek Bone itu mungkin kurang tepat. Mungkin dipengaruhi lagu-lagunya Ji itu, dipengaruhi karena mungkin berdekatan Konjo dengan Bugis itu berdekatan, otomatis mereka saling mempengaruhi. Itu barangkali yang bisa saya sedikit berikan gambaran tanggapan mengenai dialek. Nah, istilah-istilah ini juga ada yang tadi mengenai Pakintaki, kemudian ada juga kata gandrang tadi disebutkan. Memang tidak bisa kita mungkiri Bapak Ibu bahwa bahasa itu berkembang gitu bahasa. Jadi yang tadinya hanya untuk istilah-istilah tertentu, akhirnya setelah ada misalnya ada konteks yang menyebabkan satu kata itu muncul, akhirnya muncullah makna baru seperti itu. Nah, untuk istilah gandrang dan Pakintaki, kalau yang tadi Bapak sebutkan itu karena terlalu riskan untuk menyebutkan yang makna yang sesungguhnya, muncullah kata-kata untuk menghaluskan. Muncullah kata-kata seperti ini yang dalam bahasa teknisnya itu kita sebut eufemisme. Jadi seperti itu. Nah, itu mungkin Bapak Ibu ya, marilah kita sama-sama menjaga bahasa kita. Kalau bukan kita, dari sekarang kita akan menyesal. Seperti yang dialami orang-orang Maluku, mereka sangat menyesal bahasa mereka itu sudah punah. Orang tua umur 70 tahun sudah tidak bisa lagi berbahasa daerah, padahal mereka sangat kaya dengan bahasa daerah. Sebelum terlambat, mari kita jangan terlalu banyak berdiskusi, tapi harus kita eksekusi apa yang harus kita lakukan. Terima kasih barangkali yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Ida dari Balai Bahasa ya. Saya kira memang kita kedepannya kita mesti bersinergi dan berkolaborasi dengan Balai Bahasa karena banyak sekali PR yang harus kita tunaikan ke depan ini Ibu Ida dan Bapak Ibu di Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan ya. Yes, bukan hanya bahasa klaster bahasa Makassar, tetapi seluruh bahasa daerah yang ada di Sulawesi Selatan khususnya. Dan saya kira strategi itu bisa secara simultan dilakukan. Tentu saja karena kita mulai dari bahasa Makassar, ya tentu saja mungkin bisa pilotingnya dari sini ya. Ibu Ida ada chat direct mangeri anonta, mangeri chat itu. Tolong balas ke saya supaya kedepannya kita bisa lebih berkolaborasi lagi untuk menyelamatkan bahasa ibu kita ini ya di Sulawesi Selatan. Baik, ya ini semakin menarik perbincangan kita ini. Saya lanjutkan lagi. Anjep panai kelima Pak siapa nih Pak Rahim ya, Pak Rahim Fisika. Ya silakan Pak Rahim. Ya, terima kasih. Apa suara saya didengar bagus? Ya, bagus. Ya, terima kasih. Jelas, Pak. Saya perkenalkan juga karena memang saya juga tiba-tiba dapat link ini dari guru KKSS juga, khususnya dosen.
Saya tinggal di Ternate, mengajar di sini. Nah, apa namanya? Saya tidak lahir di Makassar, saya lahirnya di Ternate, tapi sejak SMP sampai tamat kuliah saya di Makassar. Jadi saya bisa bilang saya besar juga dengan tradisi orang Maros. Nah, di Maros itu kan ada dua bahasa yang bergabung. Jadi, tapi core saya itu barusan dari ibu balai bahasa yang juga lama di Maluku. Cuma di Ambon dia, saya di Ternate. Nah, saya melihat bahwa karena saya paham bahasa itu dinamika kehidupan bisa punah kalau tidak ditutur. Nah, ada juga contoh yang saya dapati seperti Ibu Balai Bahasa tadi bahwa kalau tidak ditutur itu bahasa hilang nantinya. Di Ternate ini ada bahasa yang sudah hilang sama sekali, tapi tinggal catatan sejarah. Saya tidak tahu lagi bagaimana perkembangan di Makassar karena lama saya tidak tinggal di Makassar, di Maros. Tapi saya cuma mau bertanya, karena saya tidak ikut dari pertama ini forum. Saya mau bertanya, adakah di forum ini atau adakah yang tahu tentang pernahkah ada penelitian di Makassar dilakukan, apakah di Unhas lakukan atau apa lakukan anak-anak yang sekarang masih taruhlah kelas 3 SD paling maksimal masih mengerti bahasa Makassar tidak, karena yang saya paham bahwa sekarang mereka sudah generasi apa namanya digital kan. Pernahkah ada penelitian semacam itu? Maksud saya ingin sekali tahu, karena kalau ada jawabannya bahwa anak-anak yang seperti masih SD kelas 3 sekarang tidak menutur lagi bahasa Makassar, saya bisa menduga-duga 60 tahun kemudian mereka bukan lagi penuturnya, mungkin tinggal logatnya saja tapi bukan lagi bahasanya. Nah, sama juga yang terjadi di daerah Ternate atau Ambon tadi yang dibilang. Kalau itu sudah saya saksikan nih, bahwa hilang itu bahasa secara permanen bahkan bisa hilang. Itu pertanyaan, saya cuma mau bertanya kepada forum dan moderator. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, makasih Pak Rahim, saudara kita dari Ternate sana ini. Pertanyaannya nanti disimpan, nanti akan dijawab oleh Pak Dr. Sumarlin dan bisa juga dari Balai Bahasa, Ibu Ida. Siapa tahu ada apa namanya berkas-berkas penelitian di sana atau laporan-laporan. Nanti juga sekalian teman-teman lain ya kalau ada informasi seperti itu. Saya persilakan lagi sebelum kita membahas yang lainnya. Ya, Dr. Nojeng. Ini panetong 5 nih Pak Dokter ini. Silakan. Iya, assalamualaikum. Salam. Iya. Terima kasih. Alhamdulillah tadi aku aktifkan kameraku ke atas sang. Enggak banyak jika pasar rangku. Bah, kenapa nasari deh, syariah. Terserek kaman adanya ketidaksiapan kita, entahkah itu kan sumpayan pun aku baca-baca, aku langit-langit ada yang di pojokan, ada yang terpojok, dan ada yang memojokkan, karena ada yang tidak peduli, bijak. Terima kami sudah diprotes raise hand. Tapi kan memang ini raise hand tulisan dan replikasi ya. Jadi ini dibaca. Hanya pada persoalan adalah alhamdulillah ada Bu Ida karena sukseskan festival bahasa. Kemudian kita juga menyonong bulannya dan bahasa ibu internasional. Ini banyak Kak. Solana nasu anjo bahasa ibu. Apa untuk ekulin bukan tau puna nak buan cari aja ki dalang malang. Artinya kami kan menerima kemampuan teknologi, lalu kemudian aku bahasa Makassar ya nipat dari aplikasi ya kah, dari apa ya kah, ya kami pun mana tuh gak de goro-goro baca amin tuh bahasa Indonesia ya harga bahasa Makassar pun harga ini 10K tetomi 10.000
kami tantero pilih leng oblek kami hoti dan lain sebagainya. Artinya bang, kembang teknologi ini memang sengaja, entahkah sengaja atau tidak, memang didesain terima secara mentah-mentah tanpa sanksi. Kemudian juga tadi disinggung mengenai ada banyak bahasa di antara, tapi terlepas dari itu kan Dokin bisa klarifikasi terhadap lainnya kan enak ya. Ya, terus. Klarifikasi tentang teori-teori, jadi barangkali bisa diminimalisir aksinya maka nekuler nih aku nih pun anak muda ya, poin saya selalu mengatakan begini, kita jangan cenderung menjadi orang yang seolah-olah menjadi pelestari atau yang baik, lalu dengan serta menyalahkan anak-anak kita, anak muda, adik-adik bahwa mencintai bahasa daerah. Kalau kita lihat Instagram deh, jadi akun misalnya Sastra Makassar itu setiap saat mengupdate tentang bahasa Makassar. Alifi dari Jene Ponto membuat YouTube dengan berbahasa daerah, menyanyi menggunakan bahasa daerah, tapi katene lebih nih lagu-lagu lagu barat kah. Jadi anak muda yang ngapa japain pun mana? Artinya Saja, Ki. apa ya? Saja Ki. Kemudian lahirnya juga istilah-istilah yang saja Ki, cinta dan segala macam. Ini kan makna bahasa-bahasa yang bisa kita maknakan secara bebas karena sudah, dan motif positif urusannya hanya untuk tetap mengarah ke hal-hal yang positif. Nah, mengenai bahasa kita, yang Nabilan Taka Eka di kolom kita mulai dari aku alhamdulillah untuk tidak tertampung. Nah itu bisa tiap saya bilang, wih nalarang Indonesia. Kakaknya pintar pakai bahasa itu, bahasa, jadi saya tegur itu bukan bahasa kampung. Nah itu bahasa kampung, tapi itu bahasa Makassar, bahasa Atagi juga. Artinya bahwa mulai di forum ini malam ini bersepakat Maros, orang Goa, orang Takalar. Apa tuh mekule nih gaukangnya di bulan bahasa, bulan bahasa ibu internasional. Apa kulen nih gaukan supaya nih bahasa ibu terkhusus Makassar aku lene nih di hal akhirnya tidak selalu disalahkan nih, juga terlibat. Insya Allah dari bahasa daerah WNM tanggal 23 kalau masih ada mahasiswa, tanggal 23 itu ada pembacaan sajak-sajak berbahasa daerah khusus dalam rangkaian Hari Bahasa Ibu Internasional. Amarnya nggak ini tulis opang apa jai. Supaya tidak terlalu teoretis pembuka, lalu tidak ada salahnya harus publikasi dan dokumentasi rong bagi dokumentasikan ini para lu nih himpunan keton taser supaya bahasa tatena putta bersyukur ki karena nih tuh batur Ternate batur Riambo sana ranu nangis jadi alhamdulillah. Iya, untuk sementara Teta. Assalamualaikum, terima kasih Teta. Iya, terima kasih Denojeng. Jadi ini salah seorang ini benteng pertahanan kita ini khususnya di bahasa Makassar ya. Jadi banyak hal ya yang perlu kita tindak lanjuti bersama. Dan salah satu bentuknya ini ya malam ini ya di Makassar City Heritage kita yang sengaja angkat ini untuk memicu
bagaimana kemudian ada giat-giat selanjutnya yang memperkuat ini. Saya juga akan sampaikan ke adik-adik himpunan pelajar mahasiswa daerah, Hipmagoa, Hipermata Takalar, Turatea, Jeneponto, kemudian HPMB, Bantaeng sampai ke Selayar ini agar mereka juga melakukan giat-giat dalam rangka Bulan Bahasa Ibu Internasional. Baik, ini semakin seru. Sebelum saya mempersilahkan ke Dr. Sumarlin untuk menanggapi banyak hal yang tadi itu, ini kita selesaikan dulu yang angkat tangan ya. Ibu Nur Aidar ini, Nur Aidar Agus. Silakan ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Nur Aidar Agus. Saya bukan orang Makassar, jadi di forum ini saya berbahasa Bugis. Ya, Karena ya. saya adalah pemerhati bahasa daerah khususnya di Sulawesi Selatan. Ya. Saya tadinya di Balai Bahasa juga, di kolom chat ada tanggapan saya. Jadi menarik sekali tadi apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Sumarlin dan beberapa kawan yang lain, termasuk saudara saya Ibu Wahidah tadi itu sudah benar. Kami di Balai Bahasa ini memang menangani banyak bahasa. Jadi persoalan kepunahan bahasa ini memang bukan persoalan kecil. Ini adalah persoalan yang ke depan pasti mengkhawatirkan banyak orang, termasuk kita-kita yang di sini yang ada di forum ini ya, dan pasti banyak teman-teman yang lain pula. Nah, kami di Balai Bahasa itu bekerja terkait dengan pelestarian bahasa, pelindungan bahasa itu dilihat dari awal. Jadi dilakukan pemetaan, kemudian kita melakukan uji daya vital bahasa. Dalam hal ini kita melihat ada beberapa bahasa, baik bahasa mayor maupun bahasa minor. Nah, saya katakan tadi bahwa bahasa mayor itu mungkin kita belum terlalu khawatir ya kepunahannya, tetapi yang banyak dikhawatirkan adalah bahasa minor. Bahasa mayor kita di Sulawesi Selatan, misalnya bahasa Makassar, bahasa Toraja, bahasa Bugis itu masih eksis, tetapi tidak berarti bahwa kita tidak boleh memberikan perhatian karena jangan sampai kecolongan ya. Nah, kami di Balai Bahasa terus terang itu banyak melakukan penelitian terkait bahasa daerah. Dalam hal ini khusus mengarah kepada pelestarian bahasa daerah. Jadi khusus bahasa Makassar, saya berikan contoh, tahun lalu, 2 tahun lalu bahkan Balai Bahasa bersama dengan Badan Bahasa mengarahkan perhatian riset pada bahasa Makassar dialek Konjo. Nah, ada beberapa riset yang kami lakukan di sana, mulai sikap bahasa, pemertahanan bahasa, vitalisasi bahasa, sampai pada akomodasi bahasa Konjo. Jadi ini baru bahasa Konjo loh Pak, baru bahasa Konjo. Maksudnya bahasa Makassar dialek Konjo. Ini yang berada di ambang kepunahan ini adalah bahasa Leyolo. Tolong teman-teman di yang ada di sini memberikan perhatian. Kami sudah beberapa tahun melakukan riset khusus pada bahasa Leyolo yang ada di Selayar. Ini memang daya vitalnya atau vitalisasinya sangat rendah. Jadi sudah menuju ke kepunahan. Masih ada harapan Bapak Ibu sekalian. Kita masih boleh melakukan konservasi. Ini belum dilakukan dan kita masih harus melakukan revitalisasi bahasa. Jadi ada tahapan selanjutnya adalah revitalisasi bahasa yang dikatakan tadi oleh Daeng Nojeng. Nah, Daeng Nojeng adalah mitra kami di Balai Bahasa, adalah salah satu andalan kami juga. Baru-baru kami melakukan kegiatan tunas bahasa ibu dan Daeng Nojeng lah di situ yang menjadi pionirnya juga. Jadi bersama-sama kita. Nah, ini kembali lagi bahwa Balai Bahasa memang sudah melakukan banyak hal. Jadi banyak hal mulai pengadaan SDM-nya dan beberapa kegiatan-kegiatan yang nyata. Jadi yang terakhir ini adalah terkait dengan revitalisasi bahasa ibu. Kami melakukan tahapan yang namanya tunas bahasa pembinaan tunas bahasa ibu. Jadi itu dilakukan 3 tahap, Bapak Ibu sekalian, sampai yang terakhir kita melakukan istilahnya
semacam apresiasi yang dilakukan di hotel-hotel, dan itu melibatkan anak-anak sekolah kita. Jadi terkait tadi dengan ada pertanyaan bahwa apakah ada penelitian, apakah anak sekolah dasar sudah ada dalam pendidikannya ya? Saya kira itu di sekolah ada karena ada kurikulum juga, meskipun memang tidak banyak, tetapi data yang ada bahwa di beberapa sekolah, tingkat sekolah dasar itu masih diajarkan beberapa bahasa daerah, terutama bahasa-bahasa mayor. Jadi insya Allah ke depan mungkin untuk kepunahan bahasa mayor itu saya kira masih jauh, tetapi bersama-sama kita tetap memberikan perhatian. Nah, kembali lagi bahwa khusus bahasa Makassar, beberapa dialeknya memang harus diberikan perhatian Bapak Ibu. Jadi bahasa Konjo dan bahasa Leyolo ini kita belum melakukan revitalisasi secara resmi, tetapi kemarin tahun 2021 di bulan Agustus sudah dilakukan revitalisasi berbasis komunitas. Balai Bahasa sudah melakukannya, dan alhamdulillah itu ada sekitar beberapa sekolah yang dikumpul dan beberapa komunitas dan bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat. Balai Bahasa bersama-sama melakukan revitalisasi bahasa Leyolo. Artinya jangan hanya berhenti di bahasa Leyolo Bapak Ibu, mungkin kita bisa melakukan di bahasa-bahasa yang lain atau dialek-dialek yang lain. Nah, begitu juga dengan bahasa yang lain, yang minor yang lain, misalnya bahasa Wotu, bahasa Limola, bahasa Seko, bahasa Rampi, hampir semuanya kami sudah vitalisasi dan hasilnya semua menuju ke kepunahan. Nah, selanjutnya adalah tugas kita bersama, tentunya bersinergi satu sama lain untuk melakukan revitalisasi dalam model atau aksi apapun. Ya, jadi Balai Bahasa sudah mengawalinya dan bersama kita ke depan. Saya kira saya tidak banyak berbincang pada malam ini. Yang penting tadi adalah aksi kita bersama. Kita akan bersama-sama bersinergi untuk memajukan bahasa daerah kita. Jadi bahasa daerah di Sulawesi Selatan itu bahasa mayor dan bahasa minor sekitar 18 bahasa. Dan ini akan menjadi tugas bahasa kita masing-masing. Jadi berdasarkan peta dialek, dialektologi, dan leksikostatistik kita ada kurang lebih 18 bahasa daerah yang ada di Sulawesi Selatan Bapak Ibu sekalian. Ini hanya sekadar pengantar untuk menjadi diskusi kita ke depan, dan yang paling penting adalah aksi kita bersama. Terima kasih Bapak Ibu, hanya sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Ibu Nur Aidar. Tapi itu hasil-hasil kajian dari Balai Bahasa itu bisa didapatkan di mana itu, Bu? Ada Pak, di kantor Supaya ada Pak. Silakan. supaya publik juga bisa mengakses. Silakan, jadi sebagian besar sudah dipublikasi dalam bentuk jurnal ada, dalam bentuk bunga rampai ada, dalam bentuk laporan ada Pak. Jadi kebetulan saya adalah peneliti dan insya Allah mungkin tetap bersinergi dengan Balai Bahasa, meskipun saya sekarang saya sekarang di BRIN, tetapi saya masih bersinergi dengan Balai Bahasa. Iya. Oke, izin, makasih. Bu, tapi dengan yang izin. Oh, Pak Akbar ya. Ibu Ida. Bu, kalau yang royong itu siapa yang input itu, Bu? Apakah itu Balai Bahasa atau bagaimana, Bu? Itu royong? Royong belum Pak, belum kami lakukan. Yang kemarin kami revitalisasi adalah Sindrili. Tahun lalu yang direvitalisasi adalah Sindrili. Ya. Royong direvitalisasi oleh Badan Bahasa. BPND. Badan Bahasa juga datanya itu melakukan revitalisasi royong Pak dua tahun yang lalu. Untuk datanya itu Badan Bahasa memperoleh dari mana, Bu? Ada di itu disertasinya kayak karena ada di laman Badan Bahasa itu Goa, terus dia suku Bugis, Bu. Ini apakah ini termasuk juga proses cleansing etnis? Itu salah input Pak, itu salah input. Jadi Balai Bahasa sudah melakukan verifikasi, itu salah input ternyata, karena menginput adalah orang-orang Badan Bahasa dan itu sudah diverifikasi. Ya. Iya, karena teman-teman kemarin yang bergerak itu, Bu, jadi mereka
ubah. Terima kasih Bu. Saya kira kita bersama-sama memperbaiki Pak ya. Jadi tidak ada maksud di situ. Kita harus bersama-sama memperbaiki karena yang menginput bukan orang Makassar barangkali, tetapi kami dari Balai Bahasa sudah melakukan verifikasi dan sudah dibenahi di sana. Ya. Ya, oke. Yang terpenting sekarang ini adalah ke depannya. Ya, betul, Saya kira, Pak. Betul. Jadi saya kira kita sudah mendapatkan komitmen dari Balai Bahasa bahwa mau tidak mau kita harus bergandengan tangan ke depan ya. Karena komunitas-komunitas di setiap penutur ini luar biasa sebenarnya potensinya. Cuma memang perlu disinergikan lagi supaya lebih efektif dan efisien. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini menarik. Saya kembalikan dulu ke Dr. Sumarlin untuk menanggapi beberapa hal ya terkait dengan diskusi tadi kita ya. Mulai dari 2-3 pertanyaan pembicara sebelumnya. Silakan Pak Dokter. Iya. Ini hanya buaya-buaya si tahu di flyer kan ya moderator. Kemana moderator tuh? Kemana? Setengah mati. Moderator kan? Ada kabut. Ini atas nama Pak Edi Kurniawan. Iya, ada kabut Pak di Edi Maluku Kurniawan Tenggara. aktif di chat. Lari-larian nih. Mati jaringannya dia. Iya, setengah mati jaringan di Maluku Tenggara, nggak apa-apa. Iya, terima kasih tapi. Iya. 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 Terima kasih tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya sana masih ngarahan sana curana ngasing lebang ngasing meni suloi ngasing apa nih paktu tak nanga apa nih tanggapi asumpai apa nih Papua Lianga. Dari pertanyaan semua saya kira sudah terjawab dari Kakandaku, dari Daengku, ini Pak Kaleberiku, Kakanda Nur Aidar, dan beberapa Bapak dan Ibu yang lainnya sudah menanggapi. Ya, pertanyaan tadi ada pertanyaan yang sangat menarik juga tadi, sangat sederhana tetapi menggelitik. Apakah ada penelitian terbaru terkait keterancaman bahasa Makassar di usia dini? Saya langsung jawab ya, ada penelitian terbaru, ada. Belum cukup ini ada juga satu mahasiswa kami sementara meneliti, sementara menyusun skripsi tugas akhir, inti dari hasil penelitiannya sudah ada gambaran bahwa tingkat keterancaman atau pergeseran bahasa sangat nyata, sangat signifikan seperti itu. Khusus untuk anak usia dini, itu baru satu sudut pandang itu ya, itu sangat memprihatinkan. Terus saya sepakat dengan apa menjadi sumpah dari Nojim. Kita selalu ditagi-tagi, kata ini singa ini. Apa nani gaukan supaya pernah putar bahasa Makassar kan? Kupantul kini sebenarnya apa nani gaukan? Kasar yang topor ngasih kini. Satu yang ngasih pemain puanta. Topor ngasih ki bersudut pandang, topor ngasih, lompong ngasih, luar ngasih, pangasinganta. Saya kira sudah jelas apa yang disampaikan dari Kakanda tadi, dari Dr. Nur Aidar, dari BRIN, sebelumnya dari Badan Bahasa, dari Balai Bahasa. Sekarang apa yang kita melakukan? Solusinya apa? Masalah pengajaran bahasa Makassar yang tidak maksimal di sini kan ada ketua GMP. Apa masalahnya? Ada juga dosen dari UNM dan Nojeng yang sangat bersinergi dengan Balai Bahasa. Bagaimana apa yang disampaikan oleh Kakanda Dr. Nur Aidar tadi. Sekarang sebenarnya yang ingin saya sampaikan di sini terkait dari pertanyaan dan tanggapan semua dari Bapak dan Ibu, semua apa yang kita mau lakukan sekarang. Saya kira pertanyaan tanggapan semua sudah jelas apa yang disampaikan sama Dr. Nur Aidar, bahwa bahasa mayor masih Layolo dan termasuk Konjo ya masih sudah terancam, TAE sudah berbahaya di Lu, tapi kalau di Makassar itu Layolo di Selayar. Apa yang kita mau lakukan sebenarnya? Apa yang kita lakukan kalau kami di tataran dosen, tentunya Tridharma perguruan tinggi sudah pastinya tanggung jawab saya kepada negara, kepada bangsa jelas sekali ya. Ada Tridharma perguruan tinggi, salah satunya pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan secara berkala. Untuk bulan depan ya, tanggal 8 insya Allah, kebetulan saya ketua panitia ada FGD, pemertahanan bahasa daerah yang akan dipandu oleh tokoh nasional, satu dari politisi, satu dari
akademisi Universitas Negeri Yogyakarta, insya Allah. Mudah-mudahan berjalan dengan baik. Mungkin ada di antara kita ini saya undang hadir, itu yang kita akan lakukan. Pertanyaan tadi, apakah akan terancam terus seperti ini? Apa yang akan kita lakukan? Saya bukan menjadi moderator ya, tetapi saya kembali ke kita semua, apa yang akan kita lakukan? Laki kimayan nih. Kita hanya berdebat apa yang mengambil masing-masing sudut pandang kita di sini saja, atau kita mau jadi apa sebenarnya, mau apa nih? Saya kira sangat jelas apa yang disampaikan tadi, masukan-masukan dari Bapak, seperti itu ya. Kalau kita sebagai dosen jelas ada Dharma perguruan tingginya, ada mitranya dengan masyarakat, ada kegiatan-kegiatan kemahasiswaan juga. Terus misalnya di Gajang, tadi sudah meminta data ke BRIN atau Balai Bahasa. Data itu kita mau apakan gitu setelahnya itu? Atau kita baca sendiri, kita share di grup, atau sampai di mana? Ada juga misalnya kelompok-kelompok guru bahasa daerah di sini. Apa yang akan kita lakukan? Saya mengulangi saja dari tanggapan atau masukan dari Denoje yang tadi. Apa yang akan kita lakukan ini untuk, apalagi momen menyambut Bahasa Ibu 2022 yang akan terjadi bulan ini, Februari ini. Mungkin seperti itu deh Gajang Tabe. Saya bukannya sudah jelas apa yang disampaikan tadi oleh Kakak Dr. Nur Haidar terkait bagaimana posisi bahasa daerah di Selatan. Apa yang akan kita lakukan? Data-data di sana sudah siap juga terbuka di sana, bisa secara online. Saya kira kurang lebih seperti itu untuk sementara di Gajah. Mungkin ada teman yang mau berdiskusi lebih jauh, karena pertanyaan teknis tadi terkait pemutahan bahasa saya kira sudah jelas ya. Iya, oke. Untuk aksi nantinya saya kira sudah ada beberapa yang mengkristal ya. Nanti kita akan bacakan sebentar, dan saya kira semua pihak itu akan mengambil bagian-bagian sesuai dengan kemampuan masing-masing. Iya. Sebelum saya mempersilahkan ini Dembeta ini akan sharing juga soal kesejarahan, aspek kesejarahan pemetaan bahasa di Sulawesi Selatan di masa kolonial. Yang kita diskusikan ini sekarang ini kan ke depannya. Nah, sekarang kita mundur sedikit untuk melihat bagaimana sih peta pemetaan bahasa di zaman kolonial ya, karena kita juga memiliki banyak dokumen, naskah-naskah dari zaman dulu, dari masa lalu. Sebagaimana kita pahami bersama bahwa ketahanan bahasa itu memang sangat banyak faktor yang mempengaruhi. Salah satunya adalah politik. Nah, tidak ada salahnya kita menengok masa lalu tentang pemetaan bahasa di zaman kolonial ya pada saat itu. Dan Beta mau melakukan apa? Mau membagi hasil dari pembacaan di naskah-naskah Hindia Belanda? Ya, silakan. Bagaimana caranya? Yap. Mau sharing ini ya, share screen ya? Ini aja Teta. Kelihatan nggak kalau ini? Peta-peta ini. Ya, kelihatan. Coba. Macam ini? Sambil bicara ya. Sambil kelihatan nggak Teta? Pakai apa di situ Dembeta? Apa pakai HP, laptop? Ada kita share screen pernah laptop kita pakai share bagus. Di sini ngasih. Iya, setengah mati kalau itu tidak tersorot. Karena apa namanya pencahayaan malam lagi kan kurang bagus kalau kamera laptop atau kamera HP kita pakai. Atau keluarkan dulu Teta. Iya, disiapkan saja dulu. Nanti ada angkat tangan Gajah Tabe Ibu. Iya. Nanti kita persilakan dulu yang angkat tangan, kemudian nanti Dembeta kalau sudah siap di PDF-nya atau apa nanti kita kembali ke situ ya untuk menengok aspek kesejarahan tentang bahasa-bahasa ibu di zaman kolonial. Ya, ini saya kembali ke yang panai kaliman nih karena dentonya sumpah. Andi Chang masih mau lagi menyampaikan sesuatu? Setelah itu dari Lebang ya, siap-siap dari Baik, Lebang. saya mencoba menjawab tantangan di saudara kita tadi bahwa apa yang mau kita lakukan sekarang ini.
Ya, saya paling genik sekali kalau saya ditantang yang seperti ini ya. Sangat memprihatinkan memang ini keadaan kita sekarang, karena sepertinya ini kita dari segi budaya kita sudah mau dihancurkan, sadar atau tidak, mengaku atau tidak ini pemerintah, itulah yang nampak sekarang. Contoh kecil saja, pendidikan agama Islam saya sudah dihilangkan, ilmu pengetahuan sosial sudah dihilangkan semua, jadi seolah-olah kita punya anak-anak ke depan ini diarahkan bagaimana kau bisa cita uang. Pokoknya persoalan kau kenal bahasamu, nenek moyangmu, agamamu, itu urusanmu, di rumahmu kau bikin itu. Sekolah hanya mengajarkan bagaimana kau mencetak uang. Ini saja arahnya seperti itu. Mungkin terlalu kejam saya punya bahasa, tapi itu penalaran saya. Jadi saya mau usulkan kepada kita semua yang ada di sini di malam ini, bisa tidak kita lahirkan lagi, ya, bisa tidak kita melahirkan sebuah kesepakatan yang bisa kita sodorkan ke pemerintah bahwa wajibkan itu bahasa daerah ada di semua tingkatan sekolah, diwajibkan ya. Masa bahasa hanya orang enaknya diimpor ke sini, nah sementara bahasa kita mau dihilangkan, seolah-olah tidak punya arti. Loh ini orang Makassar juga kan, kita ini orang besar juga dulu sebenarnya. Hanya karena republik ini ada sehingga kita kecil. Coba kalau republik ini bubar, Makassar besar, Bugis juga besar. Kita ini kerajaan besar sebenarnya. Kalau Indonesia ini tidak ada, kita juga besar. Jadi jangan hanya Inggris, Cina yang dianggap besar, sehingga dia dikasih peluang untuk seolah-olah bahasanya menjadi kewajiban untuk kita semua, kita telan bulat-bulat. Ini, jadi kita yang ada di malam ini, di forum ini, harus beranilah. Kalau ada perlu yang di-take memang ini malam, wajib, ya, wajib pemerintah untuk mengeluarkan aturan agar di semua lini pendidikan itu ada bahasanya di dalam, bahasa daerahnya, bahasa daerah Makassar, bahasa daerah Bugis, bahasa daerah Toraja, kan istilahnya muluk ya kalau nggak salah dulu. Bahasa daerah Masarempulu ini kan bahasa daerah Masarempulu barangkali masih asing buat kita ini sebenarnya, ya, karena sering disebut Bugis, Makassar seperti ya ada pemain bola. Labacho Kutu di Amerika sudah terorbit di Persatuan Sepak Bola Amerika. Beliau ini kebanggaan putra Bugis Makassar. Nah ini kan tidak tahu ini putra Bugis Makassar sebenarnya bagaimana ya? Apakah bapaknya Bugis, mamanya Makassar sehingga dikatakan putra Bugis Makassar? Bugis ya Bugis, Makassar Makassar. Nah sudah inilah yang campur adu seperti gado-gado. Ini pun ada yang dilupakan, seperti bahasa saudara kita tadi, ada diskriminasi, seolah-olah dilupakan Tator di sini, seolah-olah dilupakan lu di sini. Lebih-lebih lagi Mas Masarempulu yang masih asing dengan kita semua di sini, saya punya asing Pak itu. Padahal Mas Masarempulu punya bahasa Pak, punya tanah air juga. Kalau orang Makassar atau orang Bugis datang di buminya Mas Masarempulu langsung ditahu bahasanya. Tapi kalau orang Masarempulu yang bicara Pak, apalagi kalau orang Makassar tidak bakalan tahu. Iya. Saya yakin itu. Ya, seperti yang saya tempati sekarang, kalau dibilang Manu, naik ke sana, daerah mereka dibilang Dondeng. Bahasa Masarempulu itu. Belum naik ke sana. Nah ini, jadi di samping kita membenahi, menyempurnakan, kita punya bahasa daerah semua, kita persetujuan masuk pemerintah, wajib itu pendidikan bahasa daerah di semua jenjang pendidikan. Ya, saya prihatin sekali lagi, saya katakan saya prihatin viral ini 1 tahun lebih ini, waktu 1 tahun ini selama COVID ini, 2 tahun ya, menjelang 3 tahun, ada orang aparat negara kiri kanan berteriak-teriak, hati-hati pakai bahasa Cina, itu pakai bahasa Cina, lagi-lagi saya sebut bahasa Cina ya, saya juga ada Cina loh, tapi sudah hitam kok. Nah, dia kenapa itu yang dipaksakan? Kenapa bukan bahasa daerah yang dipaksa atau pakai bahasa Indonesia mungkin biar umum gitu? Kan dulu kan di mana-mana ditulis itu. Banggalah berbahasa daerah, pakailah bahasa banggalah berbahasa Indonesia, pakailah bahasa Indonesia yang baik dan benar dan seterusnya. Sekarang hilang ini. Jadi saya mengusulkan ini malam semua yang ada di sini, tantangan saudara saya tadi, apa yang perlu? Apa nih variannya? Bikinlah keputusan ini malam, bikin kesepakatan ini malam, kita tanda tangani, sorong ke pemerintah, Pak wajib ini semua di jenjang pendidikan belajar tentang bahasa daerah. Jangan sampai senasib dengan agama yang sudah mau dihilangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih nih Cang. Tadi diganyang.
Apa kita? Bisa Aku masuk. boleh kutanggapi nih dengan tadi disampaikan tadi. Oh iya, tanggapi dulu. Sembari DMB persiapkan ya. Oke, Pak. Ya, oke, Pak Dokter, silakan dulu. Tapi terima kasih sampai Pak Walita. Iya, lompo semuanya. Aku enak kejeka. Saya pernah juga selalu kau ngajari ketua MGMP Bahasa Makassar di Kabupaten Goa. Pak Dukutan 5 tahun. Ketua MGMP Bahasa Makassar di Goa. Sebenarnya sudah jelas landasannya ya. Kita pitu-pitu, kita piti-piti. Karena kan sudah ada, sudah didengar dari Bupati. Yang paling bermasalah itu bukan di tingkat kabupaten. Yang paling bermasalah itu kita di akar rumput. Di tingkat sekolah. Di tingkat sekolah paling bermasalah. Di tingkat sekolah paling bermasalah. Ini saya di sekolah salah satu kecamatan di Kabupaten Goa, Kopawin dari Forum Malak Birika. Itu kepala sekolah alumni D2 Bahasa Daerah IKIP tahun 80-an. Dengan santainya, dengan gagahnya, dia hilangkan pernah bahasa daerah. Padahal dia hidup dapurnya, Paluna dari bahasa daerah, dia terangkat, dia hidup dari bahasa daerah. Saya sangat prihatin pada saat itu. Begitu juga di Kota Makassar, di daerah-daerah yang lain. Di tingkat sekolah paling parah, karena di tingkat yang mengetahui banyak itu tingkat kepala sekolah. Yang menjalankan itu bukan di tingkat kabupaten, dia di tingkat kepala sekolah. Mau tidak, misalnya menggaji guru bahasa daerah. Sekolah swasta siap tidak menggaji guru bahasa daerah. Banyak kok saya kira SDM dari IKIP, dari UNM, dari Unhas. Di tingkat sekolah paling parah. Nah, siap tidak menggaji itu. Siap tidak memberikan sesuai dengan keringatnya guru SDM itu. Kan tidak mungkin beraktivitas. Tidak mungkin beraktivitas tanpa mau hidup seperti itu. Itu permasalahan yang paling mendasar. Saya kira Pak Akbar di Pemkot juga seperti salah satu juga permasalahan di Pemkot guru lain. Itu juga mesti tangan-tangan pemerintah yang menangani hal ini. Saya kira permasalahan ini mungkin Pak Akbar yang lebih tahu ya kalau di tingkat pemerintah Kota Makassar. Tapi untuk di Goa saya sedikit banyaknya saya tahu. Ada mungkin siap. Di sini guru bahasa daerah, di guru bahasa Makassar di Goa. Baik lagi karena TKM kadang ini. Iya. Jadi di Goa itu dasar guru PKN, guru bahasa ajari guru bahasa Makassar pasti salah karena masing-masing pelajaran yang ngasih teori dan itu pengasingan. Nah, itu permasalahan juga itu. Akhirnya pada waktu karena TKM ini cara soalan TKM ini terjemahannya hampir setiap hari tidak ada, misalnya mungkin 2-3 hari dalam sepekan ada yang bertanya baik dari guru orang tua karena tidak tuntas ini pembelajaran bahasa daerah memang di tingkat di semua jenjang pendidikan. Saya tidak siap juga di sekolah, kepala sekolah juga dengan rekayasa pembelajarannya juga tidak maksimal. Belum lagi di tingkat itu secara formal ya, secara formal saya katakan ini mengapa terjadi seperti ini. Pernah juga kejadian semester lalu yang paling baru itu semester lalu ya, semester awal paling parah. Soal bahasa daerah hancur karena dicetak lewat percetakan mungkin atau diperbanyak yang tidak memiliki aplikasi lontar. Padahal sekarang kalau aplikasi lontar itu di mana-mana gampang didapat. Tapi kalau misalnya orang yang belum dapat, belum update itu hancur juga. Bayangkan kegiatan kan hancur. Saya juga pernah menemui seperti itu. Waktu saya jadi guru bahasa daerah sekitar 6 tahun yang lalu, seperti itu ya. Jadi iya, itu banyak ya, banyak memang permasalahan di tingkat sekolah itu. Di tingkat sekolah paling banyak itu karena tergantung kepala sekolahnya mau tidak, ikhlas tidak, ridho tidak, menggaji gurunya, menyiapkan ruang, memberikan
SDM kepada sekolahnya untuk mendidik sebagaimana pelajaran-pelajaran yang lain. Saya kira seperti itu ketika kepala sekolah satu kata dengan pendidik, dengan SDM, saya kira cukup mudah karena itu sah-sah saja, di landasannya jelas dari gubernur, dari bupati, Pemkot sudah ada. Sekian 3 jam. Tadi. Iya, oke. Iya, oke. Terima kasih. Jadi kita nanti lanjutkan dialog sebentar ya. Kita habiskan dulu nih dari yang angkat tangan. Dari Lebang, silakan. Ya, silakan di Lebang. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat malam, salam sehat. Tumala biliku ngasing. Penjumpai rukuan, aku komen. Kalau aksi. Iya, jadi ya kalau kita lihat ya fenomena sekarang itu, iya, tentang bahasa ini memang segala aspek sih yang perlu ini ya dicermati ya, bagaimana cara mengembangkan, bagaimana cara melestarikan, bukan hanya terkait di pendidikan saja. Misalkan itu kalau saya sih bilang untuk mengenalkan bahasa itu kan kalau dari sisi kita lihat psikologinya, perkembangan bahasa ini kan sangat pesat itu di usia-usia sampai 10 tahun. Sebenarnya kalau kita mau manfaatkan perspektif lain bahwa dari mana atau kuantitasnya dan kualitasnya itu kita mau tempa kemana, misalkan itu dari pendidikan dini ya buat anak-anak kita misalkan di dunia pendidikan gitu. Silahkan aja, mungkin untuk dinas pendidikan setempat ya silahkan dieksplor, kalau untuk dunia pendidikan dieksplor di usia-usia itu. Kan ini semua terkait dengan pemerintah setempat sih ya, kebijaksanaan pemerintah setempat bagaimana memandang untuk melihat bahasa itu adalah hal yang penting. Kan maknanya lagi, kita balik-balik lagi ke makna nih kalau begini. Apa pentingnya kita melestarikan bahasa kita, kan kembali lagi ke pemerintah setempat tadi. Dan kemudian berikutnya, kita tidak bisa memungkiri sekarang itu bahwa sekarang ini era digital ya. Banyak sih sebenarnya media yang sekarang itu untuk, kalau bukan hanya mengandalkan pendidikan secara formal di sekolah, untuk kita melestarikan bahasa kita, tapi banyak sekarang media sosial itu dan apapun itu ya, sekarang ini tidak perlu, sebenarnya kita nggak perlu risau ya, karena saya sendiri kan melahirkan anak-anak saya juga di daerah sini ya, di Jawa ya, tapi karena memang keseharian saya dari kecil itu sama anak-anak pakai bahasa daerah. Apalagi kalau udah kita besarnya di sana, kalau ngomel itu ndak enak kalau pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Mangkasar, Penyamang. Nah itu salah satunya. Jadi dari dini itu saya sih mengajarkan anak-anak saya bahasa daerah, bahasa di sana gitu, walaupun tinggal di sini. Dan kemudian manfaat lainnya juga kita mengenalkan bahasa dari dini itu. Jadi bahasa-bahasa sandi jadinya kalau kita di sini ya. Misalkan ada tamu, ada apa, itu yang saya kenalkan pada anak-anak bahwa kita perlu mengetahui bahasa daerah kita masing-masing. Karena ada hal-hal tertentu manfaatnya, misalkan itu darurat, kita bisa bicara bahasa-bahasa kode lah seperti itu ya. Dan kemudian kalian juga akan tahu, kalian akan nanti mengenal suku lain di sini. Kalau kalian tidak mengenal bahasa daerah kalian sendiri, jati diri kalian itu akan hilang. Lu bisa nggak bahasa Makassar kalau lu emang orang Makassar, gitu. Jadi saya sih membekali ya anak-anak saya itu bisa bahasa Makassar walaupun mereka lahir di sini di Jakarta, gitu. Nah terkait dengan media sosial, seperti kayak bahasa-bahasa program sekarang yang dengan sangat cepatnya pakintaki gitu kan, kita bisa mengambil sebenarnya makna positif itu. Oh iya ya, demikian cepatnya tuh bahasa bisa menyebar
kalau melalui media. Nah, sekarang mungkin kalau ada tadi Daeng yang nanya, iya terus kita mau apa? Kita mau ngelakuin apa? Ya udah sekarang baik di media sosial, karena kalau saya di media sosial juga sering pakai bahasa Makassar gitu, nulis ya, misalkan nulis status di FB gitu ya. Karena saya melihat juga teman-teman saya juga begitu, menulis dalam bahasa Jawa, menulis dalam bahasa Sunda, ya saya juga nulis juga bahasa Makassar sekali-sekali gitu, biar mereka bahasa apaan tuh gitu. Ya itu bahasa Makassar. Nah, salah satunya mungkin kalau kita sebagai yang dewasa-dewasa ini ya mulai dari sana gitu loh. Ketika nah sok ininya budayanya lagi kita di sini tuh sekarang, karena era digital ini kan dicanggih-canggihkan, pakai bahasa Inggris lah, pakai bahasa-bahasa asing. Nah, ini yang mungkin perlu kesadaran dari wilayah setempat juga, bagaimana kalau misalkan di sana itu di Makassar, bagaimana kesadaran di daerah itu untuk tetap memegang supaya tidak usah ikut-ikutan. Biasa iya mau anak-anak Makassar agak kamanja lek gajan. Sekian, terima kasih. Ya, makasih Dan Lewang. Jadi ini salah satu contoh nyata ini. Sudah melakukan pertahanan pertahanan bahasa ibu di lingkungan keluarga, padahal itu tumbuh dan berkembang di luar komunitas orang-orang Makassar. Dan Beta sudah siap dengan apa namanya informasi yang mau dibagi nih. Jadi kita perlu juga melihat bagaimana pemetaan bahasa daerah di Sulawesi Selatan itu di zaman kolonial, karena bagaimanapun tadi saya sampaikan itu juga sangat dipengaruhi oleh political will ya. Apapun itu pasti keputusan politik yang paling menentukan. Silakan Beta. Kalau enggak ini tenek kecinikan ku jabarkan nih. Iya, oke. Siap. Nah, pemetaan ini pada tahun 1894, diskusinya sudah saya kirim lewat chat di ini. Seksa peta bahasa Sulawesi. Ini di Pulau Sulawesi yang memakai istilah dialek hanya dua, yaitu Toraja dan Buton. Di mana Toraja, Luwu, Duri, Maiwa, dan Kulawi. Jadi Luwu, Duri, Maiwa, dan Kulawi itu masuk dialek Toraja. Yang satunya Buton. Yang termasuk dialek Buton, Kabaina, Muna, dan Wanci, Kepulauan. Jadi Makassar ini maupun Bugis tidak ada istilah mengenal dialek. Untuk daerah peralihan 1894, Abdelin, Sigeri, dan Pangkajene itu perbatasan peralihan. Untuk Maros sendiri sepenuhnya Makassar, kecuali di Piek Pan Maros atau Bupati Pegunungan Maros, di tepatnya di puncak Bulu Sarau, ketinggiannya 1.300 meter. Jadi bisa dilihat mungkin samar-samar. Nah, untuk meyakinkan Maros peralihan atau bukan, bisa dilihat koleksi Museum Belanda. Di situ semua terbaca kultur Makassar. Dari 160 resul, 160 hasil, baik dokumentasi foto maupun koleksi benda. Untuk masuk bahasa Makassar yang kini dikenal Lakiung, yaitu Kabupaten Goa sepenuhnya, Kota Madia Makassar sepenuhnya, Takalar sepenuhnya, dan yang kini masuk Bangkala Barat, sebagian Tamalatia. Dan yang kini wilayah masuk di Bulukumba, Kindang. Karena 1894 masih milik Goa ini Kindang, Bulukumba. Setelah 1925 sensus penduduk dialihkanlah Belanda dari Goa ke Bulukumba. Turatea ini untuk Kabupaten Jeneponto ini ada 3 dialek, Lekiung, Turatea, dan Bantaeng. Secara persentase
Lekeng 40%, sepenuhnya Bangkalak, Bangkalak Barat, sebagian kecil Tamalatea, bagian utara, sebagian kecil Bontoramba. Nah, untuk Rumbia, Turatea, Batang, Telara sepenuhnya dialek Turatea. Dan Bantaeng ini bagian timur, tapi untuk Rumbia bagian timur di puncak gunung Lompo Batang itu memakai dialek Bantaeng. Terus perbatasan Bantai dengan Jeneponto masuk dialek Bantaeng. Beralih ke Bantaeng sepenuhnya dialek Bantaeng. Masuk ke Bulukumba. Bulukumba ini sepenuhnya dari Kajang turun ke Herlang, turun ke Bentetiro, turun ke Bentuk Bahari, dulu disebut dialek Bira Selayar. Ini lebih dikenal dengan Konjo Pesisir. Untuk daerah peralihan, di atas Bulukumpa, Bilau Ale, Ujung Loe, Ujung Bulu, dan Gantarang. Ini khusus peralihan antara Makassar dengan Bugis. Nah, Kindang sepenuhnya sebelumnya masuk Goa. Setelah 1925 baru masuk Bulukumba. Untuk Kabupaten Selayar sampai ke bawah Layo, itu Selayar. Dari Layo sampai ke bawah turun, sampai ke Pulauan, itu Layo. Jadi ada dua dulu di bahasa, Pak. Di Selayar dan bahasa Layo. Ini beritanya hampir punah Layo ini. Terus untuk Bugis, di Sinjai sepenuhnya Bugis. Lain daerah peralihan ini Bugis. Menurut hasil penelitian 1894. Abdelin Balanipa. Lain peralihan Sinjai ini. Terus begini, di dalam Inimbok, di dalam khusus untuk Bajo itu dikategorikan Turujine, orang Bajo, jadi orang Makassar. Ada saya kirim Turujine. Jadi diistilahkan orang Bajo Turujine sebagai nelayan dan perompak. Nah, dalam catatan Kontrak bilang pada 17 Juni 1703 kelompok Bajo atau Turujine disebut Papu. Di antaranya namanya Daeng Numalo, Daeng Makule, Ahmad Daeng Makule. Mungkin itu aja. Mohon kiranya ada kekurangan. Iya, terima kasih paparan kesejarahan pemetaan bahasa Ibu di zaman kolonial ya, dan saya kira apa yang disampaikan oleh Dembeta itu murni hasil kerja-kerja di pemerintahan Hindia Belanda, yaitu 1898 sampai dengan 1925. Dan penelitian terakhir yang kita pegang hari-hari ini adalah yang dilakukan oleh beliau Profesor Kadir Manyambeang dengan tim pada tahun berapa tadi Pak Dokter 96 ya terakhir. Jadi saya kira ini satu tantangan juga tersendiri bagi pemerhati bahasa Ibu di Sulawesi Selatan, atau lebih khusus lagi ke penutur bahasa Makassar, untuk melihat bagaimana dinamika yang terjadi 100 tahun terakhir terhadap pemetaan dari Belanda sampai kepada Pak Kadir Manyambeang dan kawan-kawan dengan era kekinian ya, karena sekarang ini lebih banyak lagi penetrasi sehingga itu terjadi dinamikanya saya kira luar biasa, sehingga itu sangat mungkin dinamikanya itu sangat apa namanya ya, sangat dinamis, sehingga sangat mungkin itu terjadi pergeseran-pergeseran sebagaimana yang disampaikan tadi oleh Dr. Sumarlin Rengko ya di pengantarnya. Nah, saya kira ini menjadi menambah lagi wawasan kita ketika kita mempelajari dinamika bahasa itu ya, dari
karena kita punya dokumen, yaitu dari dokumen yang ditinggalkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Nah, ini semakin menarik. Sebelum saya mempersilahkan lagi Tapi yang lain, sebentar. Ini Pak Usman Basri Karenaro ini sepertinya dari tadi angkat tangan, cuma kan tidak resen, jadi kita persilahkan dulu beliau nih sebelum yang lain untuk menanggapi. Silakan Karenaro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Santa syukurku dia hadir di acara tanda kerja gajah. Dan ane perlu sekali ketika Makassar ampakalompon di kana ya Pak Ariana Makassar kah untuk bicara masalah sejarah. Jadi puderuk yang kembangkan di Makassar perlu rekisnya karena apa di Makassar harus ada kebanggaan pada diri sendiri. Kemudian kita tularkan kepada generasi ada cucu kita. Kalau kita sendiri tidak bangga sebagai orang Makassar, tidak mungkin bahasa Makassar bisa berkembang, itu dulu. Ya, jadi harus bangga dari diri kita, dari yang mengalir dalam tubuh kita adalah darah Makassar. Makanya itulah yang membuat spirit motivasi buat diri kita sendiri. Kemudian kita tularkan kepada generasi ada cucu kita bahwa Makassar adalah suku yang besar. Makassar adalah satu negeri yang besar. Bukan seperti daerah-daerah lain. Ini satu kebanggaan. Kemudian cara-cara atau langkah-langkah yang perlu digaungkan untuk pengembangan pelestarian bahasa Makassar, ya itu ada aturan-aturan secara demokrasi atau secara dengan stakeholder. Punda semua stakeholder terlibat termasuk dengan pemerintah pusat yang penyusun kurikulum, apalagi Pak Awal Tincala Profesor Awal Tincala penyusun program kurikulum itu kan seharusnya kita koordinasi. Kemudian dari pusat, dari bidang pendidikan turun kepada gubernur turun kepada bupati akan mensosialisasikan kepada daerah-daerah berbahasa Makassar khususnya Gua kan. Kemudian ada pengembangan lain sebagai saya seorang praktisi pariwisata ya tourism business ya kemudian ya 25 years ada 35 years old jadi lumayan ya 25 tahun saya bisa ini kan. Jadi di dalam pengembangan pariwisata itu tidak lepas dari pengembangan tradisi termasuk dengan bahasa. Jadi sebuah daerah. Jadi saya di Bali 27 tahun. Ya saya salut dengan Bali bahwa ada pengembangan cara pengembangan bahasa atau tradisi itu dilakukan dari mulai dari TK sehingga sampai di universitas. Jadi harus bangun dilestarikan dengan cara-caranya begini. Pengembangan seni budaya dengan berbahasa daerah Bali. Itu kita bisa terapkan di Makassar, di Gua atau daerah-daerah yang berbahasa Makassar. Jadi caranya ada kegiatan-kegiatan sanggar seni budaya yang narasinya ya sutradaranya harus berbahasa Makassar sehingga ada daya tarik, ada konteks, ada perlombaan pidato bahasa Makassar. Kalau hanya dengan wacana atau dengan begini-begini itu sangat terbatas. Itu kurang mempengaruhi. Bicara lewat dengan pentas seni dan budaya, ada perlombaan itu yang memberikan spirit motivasi kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita, dan termasuk dengan masyarakat. Ya, jadi putra kerja harus kita semua terlibat. Jadi kita bukan terlambat, tetapi kita harus memulai dari sekarang untuk pengembangan pelestarian bahasa Makassar. Kita harus bangga dulu. Ya, kita harus bangga pada diri kita sendiri, kemudian kita tularkan, berikan motivasi kepada anak-anak. Punakata sendiri tidak paham dan tidak merasa bangga sebagai orang Makassar yang berbahasa Makassar. Bagaimana mungkin anak-anak bisa ikut sama kita kan? Tadi seperti yang di Lembang itu bagus sekali. Jadi contoh juga seperti anak saya ini dari Bali sebuah lahir. Jadi masuk ke Makassar itu saya ajarkan mencoba untuk mengajarkan pelan-pelan bahasa ngandre ko nginang ko belajar ko jam ko jadi tidak bisa kita paksakan secara secara menyeluruh tapi yang pelan-pelan. Jadi untuk sementara itu partisipasi saya kerjanya dan mudah-mudahan langkah ini atau acara ini harus kita pelap, harus ditindaklanjuti bukan karena hanya pada sekarang ini. Saya rasa bahwa kita semua ini adalah pemerhati, semua adalah pegiat, jadi sudah pencinta kepada diri kita sebagai suku Makassar. Dan insya Allah kita bisa lanjutkan dengan formal lebih formal, lebih resmi lagi. Terima kasih Serbatang Balai Berukasing. Ya, salam budaya, salam berbahasa Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Karenaro luar biasa. Jadi kita sudah tangkap poinnya dan saya kira memperkuat apa yang menjadi komitmen kita ke depan gitu ya. Baik, selanjutnya saya persilakan lagi Ibu Ida. Mungkin ada yang mau ditanggapi dari tadi poin-poin yang mengemuka.
Tabe, silakan Ibu Ida dari Balai Bahasa. Oh, sudah turun ya? Ya, jadi saya bacakan yang terakhir ini. Ini sehubungan dengan paparan DMB tadi dari Ibu Nur Aidar Agus. Ya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi ini ya, bahwa memang kita perlu mengakses hasil-hasil penelitian, publikasi dari Balai Bahasa supaya kita mendapatkan update. Nah, ternyata ini kan Balai Bahasa ini sudah banyak sekali melakukan sesuatu, tapi kita sebagai stakeholder, sebagai komunitas, ini memang ya nanti kita carilah mekanismenya kayak apa sih supaya kita terupdate ya. Karena ini seperti yang disampaikan oleh Bu Nur Aidar ini, boleh juga dilihat perkembangan pemetaan bahasa daerah di Sulsel. Pemetaan bahasa-bahasa daerah di Sulsel, versi terbaru sudah dipublis oleh Badan Bahasa. Di dalamnya ada peta bahasa Sulawesi, hasilnya dapat diakses pada link peta bahasa-bahasa Indonesia. Oke, nanti kita lihat ini apakah di websitenya Balai Bahasa Sulsel atau di Balai Bahasa Nasional ya, nanti kita lihat. Mudah-mudahan kita bisa akses semuanya. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini Ibu Ida, silakan Ibu Ida. Beberapa hal yang perlu diklarifikasi nampaknya dari Balai Bahasa. Silakan Ibu Ida. Baik, terima kasih Pak. Alhamdulillah saya sangat senang bisa berdiskusi dengan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang ada di forum ini. Mudah-mudahan niat baik kita untuk melestarikan, mengembangkan bahasa daerah, khususnya bahasa Makassar ini bisa terrealisasi. Nah, ada yang perlu saya informasikan bahwa langkah awal yang selain disampaikan oleh Kakanda saya Ibu Nur Aidar Agus tadi berupa penelitian-penelitian dan juga seperti revitalisasi dan sebagainya, upaya-upaya pelestarian. Untuk 2 tahun terakhir ini Balai Bahasa menyelenggarakan Festival Tunas Bahasa Ibu. Jadi itu salah satu dari Noping sebagai narasumber, sebagai juri juga pelatih ya. Pada langkah awal yang kami lakukan itu berkoordinasi dulu dengan aparat yang terkait, pihak-pihak terkait, kemudian kayak memberikan pelatihan kepada guru bahasa daerah. Mungkin Denoj yang bisa menyampaikan di sini karena saya terus terang tidak mengikuti secara detail kegiatan yang tahun lalu itu, tetapi kegiatan itu perlu saya informasikan dilanjutkan lagi tahun ini. Alhamdulillah Balai Bahasa memperoleh anggaran dari Badan Bahasa untuk melanjutkan kegiatan Festival Tunas Bahasa Ibu dengan beberapa tahapannya. Mungkin karena melihat keberhasilannya tahun lalu. Jadi kami tentu mengharapkan partisipasi dari semua pihak untuk turut menyukseskan kegiatan ini. Jadi saya gambarkan sekilas mungkin ya seperti apa Festival Tunas Bahasa Ibu ini. Jadi kami sasaran utama kami itu anak-anak SD dan anak SMP. Jadi mereka dilatih dulu di seluruh kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan. Nanti mungkin Denojeng akan menyampaikan guru, kalau saya tidak salah itu guru-guru MGMP bahasa daerah, kemudian pihak-pihak yang terlibat kami undang ke sini, kemudian diberikan arahan, kemudian pelatihan mengenai cara mengajarkan bahasa daerah, barangkali seperti itu, kemudian dikirim lagi ke daerah-daerah untuk mempersiapkan anak-anak SMP dan SD di seluruh kabupaten kota itu untuk mengikuti Festival Bahasa Ibu. Jadi disaring dulu di tingkat kabupaten. Biasanya yang saya tahu ada yang sampai ke tingkat kecamatan, disaring dulu di tingkat kecamatan, kemudian di tingkat kabupaten. Nah, pemenang di tingkat kabupaten ini kemudian kami lombakan di sini, kami undang ke Makassar untuk ikuti tingkat Festival Bahasa Ibu, Tunas Bahasa Ibu tingkat provinsi. Alhamdulillah tahun lalu anak kita Hafifah kalau saya tidak salah namanya itu yang dari Takalar mohon maaf ada 3 mata lomba yang kita
lakukan, yaitu lomba pidato, lomba baca puisi, dan lomba mendongeng. Salah satu anak kita, Afif Hafifah dari Takalar, itu juara 1 lomba pidato tingkat SD. Hari Selasa besok akan berdialog langsung dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa mengikuti. Itulah upaya kami dari Balai Bahasa, Badan Bahasa sebenarnya, yang kami adalah perpanjangan tangannya. Itulah salah satu upaya yang kami lakukan agar anak-anak kita ini mulai tertarik untuk kembali mempelajari bahasanya, untuk merasa bangga dengan bahasa daerahnya. Itu salah satu yang kami upayakan, Bapak Ibu. Mudah-mudahan ada hasilnya ya, karena ini kita lakukan serentak di seluruh kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan. Tahun lalu ada 3 provinsi yang menyelenggarakan, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan. Tahun ini alhamdulillah ditingkatkan menjadi 12 provinsi, dan Sulawesi Selatan masih terpilih untuk menyelenggarakan juga tahun ini. Itu yang kami syukuri, dan tentu untuk agar gaungnya lebih besar, kita perlu barangkali berdiskusi bagaimana supaya ini tidak hanya diketahui oleh orang-orang tertentu, misalnya Balai Bahasa saja yang tahu, atau mungkin hanya pemangku kepentingan, misalnya sampai pada tingkat dinas pendidikan saja, misalnya seperti itu. Nah, yang perlu sebenarnya yang sangat kami butuhkan itu tentu dari komunitas seperti ini. Tentu sangat dibutuhkan sumbang pikirannya untuk kesuksesan, dan mungkin lebih lebih maksimalnya kegiatan ini, lebih manfaatnya lebih nyata. Mungkin tentu kami akan membutuhkan masukan-masukan. Oh ya, ada betul-betul ini, mohon maaf tadi Kak Nunu, Bu Nur Edar, tadi di kolom chat saya sempat baca, mohon maaf tadi Jawa Timur, Jawa Barat ya Kak Nunu ya, dan Sulawesi yang tahun lalu. Tahun ini alhamdulillah ada 12 Jawa provinsi Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan. Tengah, iya, karena Bu Nunu sendiri ini koordinatornya kemarin, jadi bisa nanti mohon barangkali Bu Nunu bisa sedikit memberikan gambaran, karena saya hanya panitia kemarin ya, panitia festivalnya. Kalau Ibu Nunu memang mengikuti dari awal tahapannya. Ini saya kira Bu Nunu perlu sekali kita sampaikan di forum ini ya, menurut saya, dan mudah-mudahan kita semua bisa mempunyai peran dalam upaya pelestarian bahasa daerah, khususnya bahasa Makassar, sesuai dengan topik di forum ini. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, luar biasa. Ya, jadi tentu saja kami dari komunitas Bapak Ibu yang ada di Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan sangat menyambut baik inisiatif yang sudah ada itu, dan tentu saja kami tentu akan sangat maksimal untuk berkontribusi dalam rangka mensukseskan kegiatan tersebut ya. Lalu informasi pada Bapak Ibu sekalian yang ingin mendapatkan sertifikat, silahkan mengisi form yang sudah ada di chat room. Nanti sertifikatnya akan langsung dikirim dari by system ya di MCH ini. Jadi silakan Bapak sekalian. Yang penting emailnya itu tepat. Jangan sampai ada salah huruf satu saja, itu pasti akan ada masalah. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena waktu kita ini juga sudah mendekati akhir-akhir perbincangan kita ini. Namun sebelum kita memasuki sesi akhir, di sini saya melihat saudara kita ini Wahyudi nih, bagus juga diminta
diminta komentarnya dari anak muda ini, dari mahasiswa. Persatuan Mahasiswa Tusiana ya, yang selama ini juga sangat gencar di kalangan anak muda ini, mendorong bahasa ibu di kalangan anak-anak muda. Silakan Wahyudi. Ya. Kita mau porang ane daeng ka tenak kule anu kamera nang. Ya, silakan tidak apa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya perkenalkan nama dulu, Deng. Nama saya Wahyudi. Kebetulan saya pernah bergelut di lembaga kemahasiswaan, yaitu Persatuan Mahasiswa Tusianakang, yang notabene itu bergerak di pelestarian budaya. Dan kemudian kendala-kendala yang dihadapi di dalam termasuk prolingkup apalagi namanya ini, pemerintahan. Sebenarnya kita selalu sodorkan itu kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kebudayaan, tetapi selalu tidak diperhatikan. Kan kebetulan ini lembaga Persatuan Mahasiswa Tusianakang merangkul 6 kabupaten, 1 kota. Kita mulai dari Makassar, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Selayar. Sebagian ada juga notabene dari Maros kita rangkul. Kemudian bagaimana menanamkan sikap rasa bangga bahwa identitasnya sebagai suku Makassar. Yang jadi problem di sini dalam keseharian saya di dunia kampus, kan ini PMTS bukan notabene-nya hanya di UMI. Hampir semua kampus, mahasiswa-mahasiswa dari kampus UIN, UNISMO, UNM, Unhas, ada yang bergabung. Yang menjadi pertanyaan hari ini, banyak generasi muda di ruang lingkup mahasiswa yang sebenarnya tidak tahu pemetaan bahwanya mereka itu berasal dari suku mana. Kan kebanyakan kalau ditanya, orang apa ini? Oh, suku anu, Bugis Makassar. Mau saya di bidang kebudayaan itu atau untuk memperjelas bahwa penyebutan ini bakalan mengadakan pemburaman ketika kita selalu mengatakan Bugis Makassar. Sebenarnya harus dikasih perjelas bahwanya harus dibatasi antara suku Bugis, suku Makassar, harus diperjelas. Karena kapan digaungkan ini keduanya, maka salah satunya akan ada yang kurang. Mungkin hanya itu yang bisa disampaikan dengan Gajah. Selebihnya Abu Lusi Batam, Perkates Pakatau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Ini kita mendengar suara mahasiswa ini luar biasa ini. Jadi semakin melengkapi hasanah dari percakapan kita soal ketahanan dari bahasa ibu kita ya, bahasa Makassar yang kita bahas pada malam hari ini. Dan saya kira karena waktu kita memang juga, walaupun kita sudah bercakap-cakap selama 3 jam, tetapi tetap saja tidak cukup. Tanpa kita sadar kita sudah 3 jam bercakap, tapi belum cukup rasanya untuk menuntaskan apa yang kita harapkan ya di perbincangan kita kali ini. Nah, saya kira Bapak Ibu sekalian, kita tetap mengefektifkan waktu yang ada ini. Oleh karena itu saya persilakan Dr. Sumarlin Rengko untuk menyampaikan closing statement-nya. Setelah itu saya membacakan beberapa hal yang mengemuka ya sebagai rekomendasi kita ke depan. Silakan Pak Dokter. Ya, Pak Sumarlin. Halo Pak Sumarlin. Ada masalah jaringan juga ya? Iya, sebelum Pak Sumarlin kembali, saya kira adik-adik dari Persatuan Mahasiswa Tusianakang ini juga perlu tetap mengambil peran, aktif mengambil peran ya, karena
sekalianlah sebagai salah satu ujung tombak untuk pelestarian bahasa ibu kita ini ya. Dan tentu saja kami dari komunitas di luar akademik akan sangat bangga dan bersinergi dengan adik-adik semua ke depan gitu ya, dalam rangka menyambut uluran tangan dari Balai Bahasa, karena bagaimanapun Balai Bahasa ini tidak bisa juga sukses kalau mereka berjalan sendiri. Tentu harus didukung oleh semua komunitas, semua stakeholder dan semua potensi yang ada di luar lembaga resmi pemerintah gitu ya. Dan saya kira kita ini adalah komunitas-komunitas yang memang selama ini tanpa dikomando oleh siapapun tetap akan bergerak, karena itu adalah kepedulian kita bersama. Dan saya kira tidak hanya di komunitas penutur bahasa Makassar, tetapi saya kira saudara-saudara kita juga di penutur bahasa Bugis tentu juga akan melakukan hal yang sama. Begitu pula dengan saudara-saudara kita para penutur bahasa Toraja. Tentu juga akan melakukan hal yang sama, dan termasuk juga seluruh bahasa-bahasa yang istilahnya tadi itu bahasa mayor minor ya, karena setiap bahasa mayor itu ada cabang-cabangnya ternyata. Dan saya kira dari 18 bahasa ibu yang ada di Sulawesi Selatan, tentu kita sebagai putra-putri dari Sulsel ini memiliki tanggung jawab moral bersama untuk bergerak bersama ya dalam rangka melestarikan bahasa kita ini. Dan Pak Dokter, saya ingatkan lagi Bapak sekalian yang ingin mendapatkan sertifikat dari perbincangan kita ini, silakan mengisi link yang tadi itu di atas, dan mohon emailnya tepat ya, jangan sampai ada salah huruf karena itu akan masalah. Silakan Pak Dr. Sumarlin Rengko untuk menyampaikan closing statementnya ya, sebelum saya membacakan beberapa hal yang mengkristal dari perbincangan kita kali ini. Silakan. Ya, terima kasih Kakanda Insinyur Santos Salewara. Ya, bahwa di kegiatan ini, di diskusi santai ini, kita ya, terima kasih. Maaf, jaringanku bermasalah. Ya. Dari forum diskusi santai ini, kita dapat informasi, kita dapat sinyal kerjasama di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dalam hal ini Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan. Saya secara pribadi tentunya mengucapkan terima kasih sekaligus sebagai pemantik malam ini. Yang kedua, mari kita bersama-sama melestarikan bahasa Makassar sekaligus dialek-dialeknya sesuai dengan ranah kita, tempat kita beraktivitas, sesuai dengan tempat kita berpijak. Yang lain tentunya kita saling membahu untuk melestarikan bahasa kita. Saya kira kurang lebih seperti itu deh, Gajah. Maaf ya, saya kira kurang lebih seperti itu deh, Gajah, yang kita bersama-sama sesuai dengan kapasitas kita. Ya. Iya, oke, saya kira maaf jaringanku bermasalah. Iya, poinnya kita sudah tangkap bahwa apa yang